Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi putra tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan.
keluarga yang terkasih dalam Kristus, Natal adalah perayaan yang terus mencari jawaban. Natal selalu istimewa. Ia istimewa karena dirayakan di ujung siara setelah setahun menyusuri lorong-lorong kehidupan dalam terang dan gelap, menghirup berbagai aroma wangi dan busuk, merasakan aneka peristiwa yang terkadang membuat seseorang berjalan tegak, terkadang pula harus merayap menyapu debu. Dalam pergumulan dengan aneka warna kehidupan seperti itu, muncul pertanyaan, mengapa cuaca kehidupan harus dicicipi dalam beragam rasa? Mengapa Tuhan tidak menunjukkan kuasa-Nya yang paling ultim agar cukup satu rasa untuk dicicipi oleh semua, sehingga tidak ada lagi tangisan, tidak ada jeritan, dan tidak ada sumpah serapah? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul ketika menyaksikan senyum lebar segelintir orang dengan hari yang tampak bahagia, sementara di depan wajahnya terdengar raung jeritan yang mengandung iba. Dalam kondisi di mana carut marut persoalan tak sanggup terjawab, Natal seakan memberi secercah hiburan serentak gugatan untuk siapa saja. Natal memberikan secercah hiburan sekaligus gugatan karena pengalaman itu ternyata bukan hanya manusia melainkan Allah. Natal mementaskan secara gamblang betapa Allah juga merasakan pengalaman manusia di titik yang paling ekstrim. Lukas melukiskan bahwa pengalaman pahit itu terjadi karena Allah tidak diberi tempat. Semua ruang kehidupan manusia tidak diberi akses untuk Allah. Yohanes memberi jawaban yang setimpal. Tuhan datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaan menolak Dia. Tuhan tidak diterima. Seluruh pintu tertutup baginya. Inilah sajian jurnalis Lukas dan Yohanes yang sepintas terkesan menghibur, karena kalau Allah saja merasakan apa yang dirasakan manusia, apalagi sesama manusia yang adalah selevel. Namun hiburan ini serentak pula memicu pertanyaan yang menggugah. Apa gerangan yang terjadi sehingga manusia yang diciptakan oleh firman menolak penciptanya sendiri? Apa sejatinya kondisi objektif manusia sehingga kunjungan Tuhan kepada umatnya bukan dirasakan sebagai sukacita melainkan ancaman? Bukan pula disambut dengan penerimaan dan keterbukaan, sebaliknya ketertutupan dan penolakan. Sungguh tidak mudah untuk mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Namun mengacu pada kisah penciptaan sebagai referensi Alkitabiah, rasanya psikologi Hawa menjadi warisan yang melekat begitu kuat dalam diri anak-anaknya turun-temurun. Psikologi Hawa itu adalah untuk menyamai Allah, sebuah keinginan untuk melepaskan diri dari bayang keterikatan dan persekutuan dengan Allah, supaya dapat berdiri sejajar dengan Allah. Kondisi inilah yang membuat baik Hawa maupun Adam memilih bersembunyi saat Tuhan datang mencari untuk mengunjungi mereka. Mereka memilih untuk menikmati ketelanjangan dalam persembunyian daripada keluar dari kepengapan persembunyian untuk dibalut dan diselubungi oleh Allah. Inilah kegelapan yang paling gelap, karena manusia berusaha mengatasi masalah dirinya dengan kekuatan sendiri tanpa Allah,
yang justru menciptakan masalah baru yang lebih kompleks lagi. Sanak keluarga yang terkasih dalam Kristus, oleh karena itu, misteri kelahiran Tuhan sejatinya memiliki dimensi kenabian. Allah hendak menggugat manusia bahwa akal budi tanpa iman, kemampuan pengetahuan manusia tanpa penyerahan diri kepada Allah, mengandalkan kehendak pribadi manusiawi tanpa menyelami kedalaman kehendak Allah, menggaungkan keangkuhan insani sebagai puncak prestasi, seraya mengabaikan bahwa di atas itu masih ada langit yang lebih tinggi dan luas, yakni Allah. Maka kehancuran turun-temurun akan terus terjadi pada manusia. Fakta-fakta sosiologis yang mempresentasikan secara kasat mata bagaimana yang kuat memangsa yang lemah, yang kaya memangsa yang miskin, yang pintar memperalat yang bodoh, dan yang lain-lain, menunjukkan bahwa dunia akan semakin tidak manusiawi bila manusia berjalan sendiri tanpa disertai oleh Allah. Demikian pula kehidupan akan semakin hancur bila manusia tidak diberi tangannya untuk dituntun oleh Allah. Ketika manusia hanya bangga akan prestasi budinya karena sanggup menyamai Allah, sehingga mengabaikan terhadap patokan-patokan nilai moral, maka kehidupan akan berubah menjadi kematian yang tragis. Rasanya demi memperbaiki kondisi kemanusiaan itu, Allah berinisiatif untuk berinkarnasi, agar dengan mengambil wajah manusia, menelusuri jalan-jalan sejarah manusia, membahasakan seluruh rencana misteri Allah dengan bahasa manusia, dekat dan berjalan bersama manusia. Manusia sanggup melihat Allah dari dekat, terus belajar padanya, mendengar apa rencana Allah, serta memiliki patokan hidup, supaya hidup bersama ditenun dalam cara-cara Allah. Sanak keluarga yang terkasih, Natal bukan ajang ritual, bukan pula pesta temporal. Ketika dijadikan sekedar ritual, maka Natal hanyalah pesta patung dan aksesoris, karena orang yang merayakannya tetap memaparkan perilaku manusia Bethlehem yang tidak mau Kristus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Demikian pula bila Natal sekedar pesta temporal yang dirayakan menjelang akhir tahun, maka mungkin saja pergantian busana, ada pertukaran suasana, namun tidak ada pembaharuan apapun secara fundamental. Oleh karena itu, untuk mengakhiri permenungan kita ini, ada sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah kisah penolakan terhadap Yesus yang selalu dikumandangkan Injil pada malam Natal dan pada hari raya Natal hanya sebuah kisah nostalgia, atau tetap memiliki relevansi terhadap kita umat di Paroki Regina Pacis? Selamat Hari Raya Natal, Tuhan memberkati kita semua.